Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memberkati engkau sekalian dalam nama Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi. Berbahagia dan senang boleh kita bertemu kembali dalam seri anugerah. Saudara, sebelum melakukan aktivitas dan pelayanan, baiklah kita dibekali dan disapa oleh firman Tuhan yang diaturkan pada kita, diambil dari kitab Lukas pasal yang kedua ayat 46 sampai 47. Demikian firman Tuhan. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa Mesias, yaitu Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, telah datang, dan tentu dia dianugerahkan dan dia adalah hikmat yang datang ke tengah-tengah dunia. Dan tidak ada satupun kecerdasan atau kepintaran yang ada di tengah-tengah dunia ini yang bisa melampaui kecerdasannya. Itu makanya ketika dia ada di tempat ibadah, saat pasca orang tuanya membawanya ke Yerusalem, dan orang tuanya tidak menyadari bahwa dia tertinggal di sana. Dan Yesus tidak merasa menangis sebagai kebanyakan anak-anak seusia dia. Kita tahu bahwa ketika ada anak-anak seusia seperti itu terpisah dari orang tua, tentu dia akan menangis, mencari dan mencari. Tapi Yesus duduk dengan tenang dan berdiskusi dengan para alim ulama tentang kehidupan dan tentang kerajaan Allah. Dia dengan sangat baik memberikan jawaban-jawaban, dan itu memberikan atau mengatakan, katakanlah itu menjadi keheranan bagi orang-orang dewasa atau orang-orang yang cerdas. Sebetulnya kalau mereka mengetahui bahwa itu adalah Mesias, mereka tidak perlu heran, karena tidak ada hikmat yang melebihi hikmat Allah, tidak ada kepintaran yang melebihi kepintaran Allah. Itu makanya doa kita atau doa berkat itu sapaan kekristenan, katakan damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka adalah sangat kebahagiaan yang tersendiri apabila sejak awal, sejak kecil, kita boleh menanamkan kepada anak-anak kita agar mencintai rumah ibadah. Sehingga perlahan dan tapi pasti dia akan bertumbuh menjadi seorang Kristen, seorang umat Tuhan, seorang pribadi yang berkarakter, cerdas, berwibawa, terlebih beriman. Kita boleh melihat ada banyaknya generasi-generasi muda kita saat ini yang tidak lagi mencintai persekutuan, pertemuan di gereja. Mereka malah lebih suka ke nightclub, ke mall, hura-hura, menjadi begal dan sebagainya. Saat ini tantangan tersendiri bagi kita. Mari kita ajarkan sejak awal kepada anak-anak kita cinta dan rindu rumah Tuhan, cinta dan rindu firman Tuhan, bersekutu dengan sesama, bersekutu dengan umat Tuhan, melakukan penyembahan dan pemujian, sebab mereka akan terhindar dari segala godaan, dari segala cobaan yang ada di tengah-tengah dunia ini, dan pada akhirnya kelak mereka boleh menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, saatnya kita menanamkan hal itu kepada anak-anak kita, generasi kita. Selamat menanamkan
iman yang hidup dan bertumbuh kepada generasi muda kita. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami boleh menanamkan kerinduan dan kecintaan akan persekutuan dengan sesama, persekutuan dengan Engkau terhadap generasi muda kami, sehingga mereka boleh menjadi umat kudus milik Tuhan, saksi Kristus di segala zaman. Amin.